Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dimulai dulu. Jadi kalau kita mau mengenalkan token, jadi berikanlah tugas-tugas yang mudah. Mungkin ini di sini di atas meja ada empat objek. Kalau anak kita nggak bisa 4 objek, ya 2 objek. Atau kalau nggak bisa 2 objek, 1 objek aja lah, pasti yang diambil itu. Jadi yang pertama, make sure pastikan anak itu sukses. Karena di sini yang dilihat bukan skill-nya, tapi kita mau membuat dia punya persepsi kalau kamu bisa melakukan satu hal, kamu akan diberikan sesuatu benda untuk menandai bahwa kamu sudah selesai dan kamu akan menerima reward-nya. Itu saja. Jadi bukan skill-nya yang dipelajari, tapi saya hanya mau memberikan pengetahuan ke anak bahwa inilah cara mainnya gitu ya. Sebelum kita sampai ke untuk hal-hal yang sulit dikerjakan. Karena token ini kalau untuk hal-hal yang sulit dia akan tahu gini. Oke, saya dikasihkan 5. Berarti saya cuma harus bertahan sampai 5 ini saya sudah boleh lepas. Saya sudah bisa saya sudah selesai. Jadi anak-anak ini kan tidak punya kemampuan untuk menanyakan, saya harus melakukan ini sampai kapan? Nah, dengan cara pemberian token ini juga anak itu tahu, saya selesainya disuruh melakukan ini berapa kali. Nah, ini menghindarkan anak-anak itu tantrum. Anak-anak ini tantrum biasanya itu karena apa? Karena dia tidak tahu kapan selesainya ini. Saya mau disuruh melakukan ini berapa kali. Nah, itu loh. Selama Anda bisa memberitahu ke anak dengan cara apapun. Kalau kita ngomong dengan cara verbal, anak kan kurang nggak mengerti. Maka kita perkenalkan cara ini, yang dilakukan itu semudah mungkin, akhirnya anak tahu. Setelah itu kita bawa yang lebih susah, lebih kompleks dan lebih kompleks. Oke, saya berharap Ibu mengerti ya untuk hal ini karena ini hal yang sangat penting. Sekarang contoh kedua, ini yang lebih kompleks. Di sini kita sudah mulai memakai 2 token, berarti 2 tugas baru dia mendapatkan hadiah. Nah, dari sini anak kan tidak mengerti bahwa biasanya yang waktu itu 1 aja dia sudah bisa dapat bubble. Nah, kalau seperti ini
ini saya berikan ide ya. Untuk yang saya mungkin instruksi kedua, mungkin dipermudah karena anak ini kan persepsinya awalnya bahwa dia dulunya 1 token saya sudah dapat hadiah. Nah sekarang 2 token baru dapat hadiah. Jadi tugas keduanya itu mungkin dikasih yang lebih mudah daripada tugas pertama. Terus habis itu yang kayak bubble ini enggak harus bubble ini diberikan ke anak dulu. Mungkin anaknya tidak melakukan apa-apa. Jadi bubble-nya itu ditunjukkan ke anak bahwa nanti kalau kamu sudah melakukan ini, kamu melakukan instruksi, kamu akan dapat reward ini. Hanya ditunjukkan aja dulu. Jadi nggak harus anak bermain bubble itu dulu gitu loh. Bermain dengan reward itu dulu. Oke. Yang ketiga adalah jadi dalam video ini kan kita minta 3 benda. Kalau anaknya nggak bisa ya jangan diberikan 3 benda ya. Ini hanya contoh. Kalau anaknya bisanya cuma 1, ya berikan cuma minta 1. Dan yang perlu diperhatikan adalah benda distraksinya. Di sini bendanya ada kira-kira 5 itu di atas meja. Kalau untuk anak-anak awal kebanyakan itu mungkin berikan 1 benda saja. Kalau jangan berikan distraksi apapun, benda yang lain apapun. Setelah anak bisa, baru berikan distraksi. Dan distraksinya itu jangan yang menyerupai, sebenarnya pisang. Anda berikan distraksinya yang satunya lagi bola kuning. Ya, itu juga membuat anak confused. Jadi berikan distraksi yang benar-benar berbeda secara fisik dan warnanya. Nah, jadi yang mau saya omongkan di sini gini. Kita memang berpikir jangan memikirkan gimana. Saya kasih inilah, nanti dia akan pasti tidak bisa. Jadi kita mikirnya dia bisanya mungkin cuma 1. Kalau dikasih 2 pasti nggak bisa. Coba 1 dulu. Nah, jadi kita maintain supaya
mood anak itu tetap bagus. Karena dia berhasil terus. Kalau nanti ada salahnya di sini, jangan lupa orang tua langsung umpamanya dia salah, tadi kita minta pisang, terus dia ambil gajah. Ya, kita instruksinya, minta pisang, gitu ya. Terus dia kasih gajah. Ibu, kita jangan ngomong, loh, kok gajah? Kan mintanya pisang. Ibu nggak perlu ngomong yang seperti itulah. Jadi ngomongnya tuh, oh, ibu minta pisang. Ini apa? Ini gajah. Coba cari pisang lagi. Nah, seperti itu. Jadi supaya si anak ini nggak patah semangat dan kita happy. Oke, kalau pamannya salah ya nggak apa-apa. Jadi ada anak-anak ya, saking takut salahnya dia nggak mau ngambil sesuatu. Dan dia, oh ya, satu lagi gesture orang tua itu yang dilihat dia. Kalau dia nggak bisa, dia akan liatin wajah orang tuanya untuk mencari bantuan. Mungkin kadang-kadang kita mau ngomong, "Oke Bu, buka pintu." Secara tidak langsung mata kita melihat ke pintu, itu yang dicari anak. Atau kita biasanya ngomong, "Masukkan ke tong sampah," tapi kita tunjuk tong sampahnya. Nah itu suatu bantuan yang kalau itu kita lakukan berkali-kali, anak itu punya kecenderungan menunggu adanya bantuan dari ibu dan dia tidak mau mendengarkan. Kemampuan auditori sama visualnya nggak diasah. Jadi akhirnya kalau kita seperti itu terus, itu namanya bukan bisa. Akhirnya dia memang anak yang pandai untuk melihat bantuan yang diberikan oleh orang yang memberikan instruksi. Jadi dia nggak mau mendengarkan, tapi dia lebih sibuk mencari hin-hin yang diberikan mungkin secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang memberikan instruksi. Hal ini kadang-kadang saya juga banyak, kenapa kadang-kadang gini, kalau di tempat terapi itu terapisnya jangan satu aja. Nah, kalau sama terapis ini hasilnya baik. Kalau sama terapis yang itu hasilnya nggak bagus. Nah, mungkin aja yang hasilnya baik ini terapis ini selalu memberikan bantuan yang secara dengan matanya, dengan gesturnya yang lain, tangannya, walaupun itu enggak nyata tapi kelihatan gitu loh oleh anak. Nah, jadi itulah gunanya bahwa jangan stuck dengan satu guru saja. Harus berbeda-beda. Nah, kalau biasanya orang yang ngajar, ya dia si A, terapis A. Orang yang ngetes juga terapis A. Ya pastinya bagus semua kadang-kadang. Nah, itu yang kadang-kadang merugikan kita. Kita orang yang memberikan tes harusnya lain dengan anak orang yang mengajar. Karena nanti akhirnya akan bisa jadi juga seperti ini, kejadian seperti ini. Ya. Jadi mungkin kalau Ibu Bapak di rumah, Ibu memberikan instruksi kalau kita bingung takut memberikan satu bantuan, tatap mata anak. Jadi anak kita eye contact, tatap aja. Dan kita diam saja, tubuh kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah itu baru anak-anak kita benar-benar dipaksa untuk belajar mendengar dan melihat. Dan membuat relasi apa yang dia dengar dengan apa yang dia lihat. Gitu ya. Oke.